Pagi hari ini saya akan berbagi sharing sebuah pengajaran firman Tuhan dengan saudara semua yang saya berikan judul Hukum Melihat. Lewat firman Allah ini saya ingin saudara bisa memahami, mengerti begini bahwa apa yang kita lihat itu yang kita dapatkan dalam hidup kita. Apa yang kita lihat secara iman itu yang kita terima dan kita alami dalam hidup kita. Kita baca ayatnya saudara ya, dalam Wahyu pasal 4 ayat yang pertama. Wahyu pasal 4 ayat pertama, mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama membaca ayat firman Allah ini. Wahyu pasal 4 ayat yang ke-1, 1, 2 dan 3. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Sekali lagi kita bicara tentang hal melihat, hukum melihat. Suka kita dengar istilah cara pandang, cara menilai kita, cara kita melihat sesuatu. Atau istilah keren yang suka dipakai istilah sudut pandang kita. Nah kita melihat tentang hukum melihat ini, saya pikir sesuatu yang penting pagi ini untuk kita mengerti dan memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan kita. Bahwa apa yang kita lihat dalam hidup kita, itu yang kita dapatkan, kita terima dalam hidup kita. Hal pertama yang saya mau sampaikan sama saudara begini, bahwa manusia itu punya kecenderungan saudara ya, ingin mengetahui masa yang ada di depannya. Kayaknya mungkin hampir semua orang, barangkali juga termasuk kita saudara ya. Semua orang manusia itu cenderung ingin mengetahui hari yang ada di depannya. Ingin tahu masa depannya seperti apa gitu ya, hari depannya seperti apa. Ada orang penasaran kan, nanti kerjaanku, bisnisku tahun depan kayak apa ya. Hari depanku kayak apa, kesehatanku di masa depan di tahun ini seperti apa gitu. Bisnisku, ekonomiku, keuanganku, sampai orang yang belum punya jodoh pun ingin tahu nanti jodohku siapa ya, seperti apa begitu. Kecenderungan manusia dia ingin tahu hari depannya, masa depan seperti apa. Makanya tidak heran saya kasih screen gambar di depan saudara. Kalau Anda lihat di gambar itu macam-macam orang pengen tahu masa depannya. Gak heran yang namanya ahli nujum, yang namanya peramal-peramal saudara yang memakai media segala macam itu laku keras. Ada orang meramal pakai kartu, ada orang meramal pakai bola kristal, ada pakai burung gelatik, pakai diguamnya, garis tangan. Macam-macam media peramal meramal nasib masa depan setiap orang. Tidak heran saudara ya, yang namanya ahli nujum, peramal itu laku keras gitu. Dicari orang. Kenapa? Orang penasaran, orang cenderung pengen tahu masa depanku seperti apa. Nah pagi ini sebagai hamba Allah, saya harus berani menyatakan ini kepada saudara. Bahwa begini, urusan hari depan, urusan masa depan kita, saudara dan saya. Begini, saudara gak usah takut urusan masa depanmu. Walaupun kita gak tahu masa depan kita seperti apa di depan. Kita gak tahu, gak ada yang tahu hari besok kok. 1 jam, 2 jam peristiwa apa yang terjadi di depan kita, kita pun nol, kita gak tahu. Tapi kita berjalan dengan iman, langkah demi langkah, jejak demi jejak langkah kita, hari demi hari, bulan demi bulan. Meskipun kita nggak tahu di depan seperti apa, tapi kita punya iman kepada janji Allah. Bahwa masa depan kita itu di tangan Tuhan. Ya, masa depan Anda dan saya dijamin oleh Tuhan. Sebab itu ketika bicara tentang masa di depan kita, hari depan kita, saya mau bilang Anda gak usah khawatir, kita gak usah cemas. Serahkan masa depanmu di tahun 2022 ini kepada Tuhan. Dia yang jamin masa depanmu, masa depan saudara dan saya ada di tangannya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Makanya dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5b. Saya nggak tulis karena ayat ini sering kita baca. Alkitab katakan apa? Bahwa aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kamu. Dan aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan kamu. Nanti kalau kita turun di ayat yang ke-8. Ayat 8 dikatakan begini. Yesus Kristus itu tetap sama.
Boleh kita sama-sama baca, terima kasih multimedia dimunculkan. Penting ini kita pahami, jaminan kita itu Tuhan masa depan. Ibrani 13 ayat 8, mari sama-sama kita membaca. 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Alkitab menjamin berjanji kepada kita, Yesus Kristus Tuhan yang kita percaya tetap sama, dia gak pernah berubah. Kuasanya gak pernah berubah, kasihnya gak pernah berubah, pertolongannya gak pernah berubah. Apa yang dijanjikannya yang sudah berumur mungkin ribuan tahun yang lalu gak pernah berubah. Janjinya tetap sama, baik kemarin, baik hari ini, sampai selama-lamanya. Hari Minggu saya katakan sama saudara, kalau tahun kemarin 2021 kita ditolong Tuhan, saudara ditolong Tuhan, percayalah tahun ini 2022 tetap percaya Tuhan tetap menolong kita. Kalau saudara 2021 dipelihara Tuhan, ya percayalah sekarang dia tetap sama pelihara saudara. Dia sertai kita, aku sekalipun tidak pernah tinggalkan kamu. Ini jaminan, makanya urusan masa depan percaya sama Tuhan. Masa depan saudara dan saya dijamin di tangannya Tuhan. Nah, mari kita lihat dari ayat ini. Dari apa yang kita pelajari tadi, Wahyu pasal 4 ayat 1, ini adalah sebuah vision, sebuah penglihatan dari Tuhan yang diterima oleh Rasul Yohanes ketika Yohanes dibuang di Pulau Patmos. Apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes? Yohanes melihat 7 sidang jemaat di Asia Kecil. Dari mulai jemaat di Efesus, itu ada kaki Dian, itu 7 jemaat. Dari mulai Efesus, jemaat Smyrna, jemaat Tiatira, Pergamus, Philadelphia, sampai yang ketujuh adalah Laodikia. Ya saudara ya, dia melihat 7 sidang jemaat di Asia Kecil. Ya, apa yang dia lihat? Mari kita lihat saja langsung di dalam ayatnya kali saudara ya. Wahyu pasal 4 ayat yang ke-1. Saya baca saja saudara ya, saudara perhatikan. Dikatakan begini ya, Wahyu pasal 4 ayat 1. Kemudian daripada itu, saya tulis tulisan biru, perhatikan. Kemudian daripada itu maksudnya apa? Kenapa Alkitab katakan dalam penglihatan di Pulau Patmos dituliskan begini. Kemudian daripada itu. Kemudian daripada apa? Kemudian daripada ayat yang sebelumnya. Ya, kemudian dari ayat yang sebelumnya. Apa sih yang tertulis dalam ayat sebelumnya, sebelum ayat yang pasal yang keempat? Ya, kalau Anda di rumah nanti teliti cermati Wahyu pasal 2, Wahyu pasal 3, sebelum pasal 4 ada kata kemudian daripada itu. Kemudian dari pasal yang sebelumnya, cerita sebelumnya. Itu pasal 2, pasal 3 berarti. Cerita tentang apa? Kisah tentang apa? Kisah tentang Tuhan Yesus menegur. Tuhan mengkoreksi, Tuhan menasehati, juga memuji gitu ya. Kepada 7 sidang jemaat di Asia Kecil. Dari mulai Efesus sampai Laodikia. 7 sidang jemaat ditegur sama Tuhan, dikoreksi, bahkan ada dipuji, bahkan dinasehati. Salah satunya Philadelphia itu dipuji. Kau kecil kekuatanmu tapi setia gitu. Tapi intinya begini, dalam pasal 2, pasal 3 itu ada teguran. Dan tegurannya segala sesuatu yang ada kepada 7 sidang jemaat di Asia Kecil itu sebetulnya berbicara tentang sesuatu yang akan terjadi masa depan. Itu berbicara tentang keadaan gereja pada hari-hari ini, 7 sidang jemaat di Asia Kecil, tapi juga bicara tentang gereja Tuhan, keadaan jemaat Tuhan di masa mendatang, di masa depan kita. Mari kita lanjutkan dari pasal 4 ayat 1. Berikutnya ayatnya, lihat gambar ini saudara ya, dikatakan begini. Kemudian daripada itu ada kata begini, aku melihat. Kemudian daripada itu aku melihat. Saudara, rupanya setelah pasal 2, pasal 3 yang menceritakan ditegurnya keadaan gereja Tuhan 7 sidang jemaat di Asia Kecil yang juga menggambarkan kita jemaat di masa kini. Itu ternyata gak cukup hanya berhenti di pasal 3, bersambung lagi di pasal 4. Anda mesti memahami ini. Seperti kehidupan kita hari ini saudara ya. Hidup kita itu ibaratnya bersambung, disambung lagi sama Tuhan. Percayalah hari ini kita ada, sekarang ini kita ada. Itu karena hidup kita disambung sama Tuhan. Kalau hidup kita gak bersambung, ya sudah selesai kita kan. Kita mati, kita gak ada di sini.
Saudara ya, hari ini kita ada seger buger, nyawa ada di badan kita. Kita bisa ibadah, kita bisa datang pada Tuhan. Sebab hidup kita bersambung, masih disambung sama Tuhan. Kemurahan Tuhan. Kenapa Tuhan sambung kehidupan kita? Masih bersambung episode perjalanan hidup kita. Mungkin 2021 Anda sudah mengalami bahaya. Anda mengalami maut. Anda mengalami beban hidup yang berat. Rasa-rasanya gak tertolong, pintunya begitu sempit. Tapi hari ini saudara bisa ada memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Hidupmu masih bersambung, disambung sama Tuhan. Haleluya, Tuhan luar biasa. Masih bersambung. Dan yang bersambung itu pasti punya tujuan. Sebab bukan hanya selesai dikoreksi pasal 2, pasal 3. 7 sidang jemaat di Asia Kecil. Masih bersambung di pasal yang keempat ayat 1. Kemudian daripada itu, apa dikatakan? Aku melihat. Kenapa masih bersambung? Sebab Tuhan mau memperlihatkan sesuatu kepada 7 jemaat ini, kepada kita. Tuhan memperlihatkan keadaan di masa depan. Tuhan juga memperlihatkan peristiwa yang terjadi sekarang ini. Tuhan luar biasa. Makanya urusan hari depan gak usah takut. Tuhan yang jamin kita. Masa depanmu, masa depanku di tangan Tuhan. Dijamin oleh Tuhan. Tuhan akan perlihatkan yang seperti apa kepada kita. Nah, kita belajar tentang melihat. Saudara perhatikan kata ini. Saya baca ulang Wahyu pasal 4 ayat 1 di kalimat ini. Kemudian daripada itu, lihat stressing garis biru. Aku melihat. Bilang sama-sama saya, aku melihat. Lalu disambung kata sesungguhnya. Aku melihat sesungguhnya. Kita mulai melihat kata melihat di sini. Aku melihat sesungguhnya. Menarik dalam bahasa Inggris, aku melihat disalin kata I look and behold. Aku melihat dan lihatlah. Jadi 2 kata melihat ya. Terjemahan Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia pakai kata sesungguhnya. Aku melihat sesungguhnya. Tapi bahasa Inggris pakai kata aku melihat dan lihatlah, behold. 2 kali kata melihat. Selalu saya bilang sama saudara, kalau dalam Alkitab ditulis 2 kali perkara yang sama. Dalam Alkitab ditulis 2 kali hal yang sama. Itu berarti penting untuk kita perhatikan. Simak, perhatikan baik-baik. Tuhan berkata, aku melihat lewat firman-Nya dan lihatlah. Kita mulai melihat tentang hukum melihat. Dalam hukum melihat, perhatikan baik-baik. Kita mulai dari sini saudara ya. Bahwa apa yang kita lihat itu yang akan kita dapatkan. Saya ulang. Dalam hukum melihat, dalam firman Allah. Apa yang kita lihat ternyata itu yang kita dapat. Apa yang kita lihat, yang kita pandang dengan iman. Itu yang kita terima. Hukum melihat ini dari awal saya katakan bisa dikatakan cara memandang kita. Cara melihat kita. Cara kita menilai sesuatu. Kalau Anda menghadapi masalah, bagaimana hukum melihatmu, cara melihatmu? Apakah cara melihatmu begini? Seperti 10 pengintai, hancur aku. Aku gak mungkin bisa menang. Yang kamu lihat seperti itu dalam iman, ya kamu dapatkan seperti itu. Sebab apa yang kita lihat, itu yang kita dapatkan. Saya mau kasih contoh dalam sebuah cerita di Alkitab. Tentang Elisa yang minta pengurapan double porsi. Pengurapan 2 kali ganda kepada Elia. Dari urapan dan roh seperti yang dimiliki oleh Elia. Dalam 2 Raja-Raja pasal 2 di ayat 9 ayat sebelumnya. Elia itu ngomong sama Elisa. Elisa, apa yang kau minta kepadaku untuk aku lakukan kepadamu? Apa yang kamu minta? Hendak aku lakukan kepadamu. Lalu Elisa berkata, aku ingin mendapatkan 2 bagian dari rohmu. Ayat 10, Elia terus terang berkata begini. Coba sama-sama kita baca. Apa jawaban Elia kepada permintaannya Elisa. Sama-sama kita baca 10, 2, 3. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat, aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Bukankah apa yang dikatakan hambanya Elia lewat perkataan urapan Allah perkataannya ini. Dia berkata, yang kamu minta itu sukar. Ingat yang selalu saya ajarkan sama saudara,
sukar itu bukan berarti tidak mungkin, ya. Sukar bukan berarti mustahil. Sukar sekalipun itu bukan berarti kita nggak bisa dapatkan loh. Sukar bukan berarti kita nggak bisa miliki dalam hidup kita. Sukar bukan berarti nggak mungkin. Makanya Elia berkata begini, Elisa, yang kamu minta itu sukar. Gak ada orang minta kayak kamu, tinggi banget permintaanmu. Tapi sukar itu bukan berarti nggak mungkin kita dapatkan. Elia kasih solusi, gini Elisa. Kalau kamu dapat melihat aku terangkat ke sorga daripadamu, terjadilah kepadamu, kamu dapatkan yang kamu minta. Tetapi kalau kamu tidak melihat aku, ya gak terjadi, kamu gak dapatkan. Tergantung kamu bisa melihat atau tidak ketika aku terangkat ke sorga. Kamu melihat, kamu dapat. Ini hukum melihat, bahwa apa yang kita lihat, kita dapatkan. Kalau pagi ini, ada di antara bapak ibu saudara engkau punya pergumulan. Atau yang namanya orang boleh kan punya kerinduan, punya cita-cita boleh. Punya mimpi boleh, mimpi besar. Yang orang ketawain kita, pengen menjadi yang paling berhasil. Pengen sukses, pengen usaha besar dan segala macam. Apa mimpi saudara yang orang katakan sukar. Bahkan batinmu, hatimu, pikiran berkata kayaknya gak mungkin ya. Kayaknya berat, tapi ingat loh, sukar bukan berarti gak mungkin. Memang kita itu lemah, gak berdaya, kita gak ngerti apa-apa. Kita biasa, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Makanya itu nasihatnya Elia, itu nasihat Tuhan sebetulnya. Elia menggambarkan Tuhan. Elia dalam perjanjian lama itu presentatif daripada Tuhan sendiri, perkataan Tuhan. Sukar bukan berarti gak mungkin. Makanya dikatakan, kalau kamu bisa melihat aku terangkat ke sorga, melihat kuasa Tuhan, melihat kebesaran Tuhan. Bukankah peristiwa Elia naik ke sorga dengan kereta dan kuda berapi, itu perkara besar yang Tuhan buat. Setiap kita dalam masalah yang sukar, kalau kita bisa perlihat perbuatan Tuhan, lihat kebesaran Tuhan, yang sukar itu bisa kita dapatkan. Yang gak mungkin orang katakan, Anda bisa terima. Tergantung cara melihatmu. Lihat kebesaran Tuhan tidak. Anda ingat cerita Daud melawan Goliat. Saul sang raja saja takut hadapi Goliat. Semua tentara Israel, pahlawan-pahlawan Israel, semua juga takut hadapi Goliat. Tetapi kenapa Daud tidak takut, bahkan menang hadapi Goliat? Sebab cara melihat Daud. Saul melihat Goliat itu raksasa, monster, pembunuh, gak mungkin menang. Cara melihatnya gak mungkin menang, makanya gak menang. Yang dia dapatkan itu, yang dia terima itu. Tapi Daud melihat Goliat, dia lihat begini, di belakangnya Goliat masih ada raksasa yang jauh lebih besar kekuatannya, jauh lebih besar semuanya. Dia lihat raksasa itu adalah Tuhan, lebih besar daripada Goliat. Cara melihat loh, makanya dia gak takut. Karena lihat raksasa lebih besar, itulah kuasa Tuhan. Apa sih kesukaran saudara hari ini? Beban hidupmu, mimpimu yang rasanya sukar. Kalau kamu bisa lihat Tuhan dalam kesukaranmu, kamu bisa memandang Tuhan yang lebih besar dari kesukaranmu. Yang Anda lihat terjadi sama saudara dan Anda mendapatkannya dalam hidup saudara. Saudara, ketika kita bicara tentang hukum melihat, cara memandang kita begini ya. Mungkin saya perlu kasih semacam wawasan pengertian dulu sama saudara. Saudara gini, ketika manusia jatuh dalam dosa, melanggar perintah Tuhan, yang terjadi begini. Manusia dikatakan Alkitab, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Nah, persoalannya begini, ini yang barangkali jarang dibahas, jarang dibicarakan. Atau jangan-jangan bagi saudara, saya malah gak pernah dengar itu Pak. Kemuliaan Allah yang hilang itu sebetulnya bentuknya kayak apa? Ada sering dengarkan ayat firman Allah berkata, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Yang hilang kemuliaan Allah dalam diri manusia itu apa sebetulnya? Bentuknya seperti apa? Atau detailnya bagaimana? Ini kan jarang dibicarakan, bahkan mungkin Anda gak pernah dengar gitu. Apa sih yang hilang dalam kemuliaan Allah? Ini kalau saya cerita panjang ya. Ada 5 hal yang hilang ketika kemuliaan Allah hilang dalam diri manusia. 5 hal yang hilang dalam diri manusia yang memang Tuhan ambil karena dosa. Kehilangan kemuliaan Allah, hilang 5 hal. Salah satu yang hilang dalam diri manusia adalah apa? Cara melihat, cara memandang, sudut pandang. Paradigmanya tentang Tuhan itu hilang.
Makanya sejak manusia jatuh dalam dosa, hidup dalam penderitaan, cara pandangnya ini loh. Mari saya tunjukkan ayat ini ya. Ketika Tuhan mencipta ya, itu juga dengan matanya. Kita lihat Kejadian 1, 10, 26, 31. Loncat-loncat ayatnya. Saya baca saja, saya kasih pengertian pendek-pendek sama saudara. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Perhatikan, Allah melihat bahwa melihat pakai apa dong Bapak Ibu Saudara? Pakai mata. Penciptaan Allah pakai matanya melihat. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lihat ya, tiru cara pandangnya Tuhan, cara melihatnya Tuhan. Tuhan itu kalau pakai matanya melihat selalu baik, selalu positif, selalu optimis. Gak ada yang buruk, gak ada yang hancur, gak ada yang gagal, gak ada yang jelek-jelek. Mata Tuhan memandangnya, cara pandang Tuhan itu adalah semuanya itu baik. Sekalipun hari ini ada yang buruk, bilang semuanya pasti baik. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta serta segala isinya, terutama ketika menciptakan lautan, saudara ya, dan daratan, dipisahkan lautan dan daratan diciptakan, Allah melihat semuanya baik. Apalagi 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia, berarti ini hari ke-6 ya, menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Sama-sama kita baca ayat 31, 2, 3. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu apa? Sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Singkatnya begini, intinya begini. Ketika hari ke-6 ya, Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa. Penciptaan ke-6, mata Tuhan melihat begini. Semuanya itu sungguh amat baik. Yang pertama, semuanya baik. Lalu yang kedua, hari ke-6, sungguh amat baik. Gak ada jeleknya kan? Makanya percaya 2022 ya, masa depan kita di depan sana. Hari depan kita, besok, minggu depan, bulan depan lagi, bulan depan lagi, bulan depan lagi. Sampai Desember 2022, masa depan saudara semuanya baik. Bahkan dikatakan amat sungguh amat baik. Percayalah 2022 orang boleh katakan gak baik. Tapi bagi kita dengan memandang kepada Tuhan, bukan memandang kesukarannya, bukan memandang tahunnya tahun yang sukar, tapi kita memandang begini, tahun ini dengan pandangan iman seperti Daud melihat di belakang Goliat, ada Tuhan yang besar kuasanya. Seperti itulah kita memandang tahun ini depan, ada Tuhan kok. Ada Tuhan, punya pandangan ada Tuhan. Tahun ini semuanya baik. Bahkan sungguh amat baik. Bahkan kita percaya dengan pandangan melihat iman kita bahwa 2022 tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin 2021. Ingat, Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kalau kemarin kamu ditolong Tuhan, sekarang pasti ditolong Tuhan. Bahkan pas kita punya pandangan iman, punya mata iman. Seperti Tuhan punya mata iman, semuanya baik. Bahkan sungguh amat baik. Kita amat baik itu melihatnya pada Tuhan ya. Maafkan, cuman hanya kasih wawasan sama saudara. Saya sempat lihat berita di televisi, di YouTube pun juga ada. Ya, ini kalau secara elemen Feng Shui tahun ini kalau orang Tionghoa itu percaya sionya sio macan air. Ya, ada kepercayaan mengatakan bahwa sio macan air ini secara elemen Feng Shui-nya ada warna keberuntungan katanya. Supaya hidup lebih baik tahun ini. Supaya lebih sukses, rezekinya banyak. Pakai baju warna yang kuning kerajaan. Kuning kerajaan itu mungkin kuning-kuning sekali gitu ya. Atau merah apa itu namanya, menyala gitu ya. Ada orang punya kepercayaan, itu sebetulnya bagi saudara kita itu iman gitu ya. Tapi bagi kita firman Allah itu cara pandang kita akan Tuhan. Bukan warnanya saudara membuat ada hoki. Saya nggak ngajari saudara pakai baju sepanjang tahun ini pakai warna kuning-kuning terus lah ya. Atau warna merah menyala. Ya, selalu Imlek pakai warna merah menyala. Warna apapun kita pakai saudara ya, kita percaya tahun ini tahun yang lebih baik keadaannya. Cara pandang iman. Ya, saya kasih contoh lagi. Ya, lihat, kalau Tuhan itu cara memandangnya harus seperti ini. Semuanya baik.
Ya, sungguh amat baik. Meskipun ada kesukaran, oh tetap baik. Meskipun orang katakan, wah ini sulit, pasti semuanya baik. Anda bisa nggak punya kacamata cara pandang Tuhan. Itu tertanam secara ilahi dalam kehidupan kita. Ada kesukaran kah, ada tantangan kah dalam kehidupan kita. Tapi kita ngomongnya gini, semuanya pasti baik. Bahkan sungguh amat baik dalam kehidupanku. Cara pandang Tuhan itu bertolak belakang beda sama iblis. Anda lihat ya, iblis itu juga pakai hukum melihat untuk menjatuhkan Hawa, manusia pertama. Lihat Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7. Saya baca supaya Anda mengerti walaupun panjang, saya baca saja ini ayat. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah, ini iblis ya dalam ular. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Padahal kenyataannya Tuhan berfirmannya begini tepatnya. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, cuma satu gak boleh ya. Ini gak boleh. Kamu makan ini kamu mati, itulah buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi iblis malah ngomong dibalik, semua gak boleh dimakan kan? Ya, bahkan dikatakan ayat yang kedua, lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Dikatakan firman Allah sebenarnya. Lalu ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, kata Hawa, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Iblis gak diem loh. Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, kepada Hawa. Mulai dia pakai ini, sekali-kali kamu tidak akan mati. Lihat ayat yang kelima. Tetapi Allah mengetahui, kata iblis, mulai diputar balik, bahwa pada waktu kamu memakannya, lihat kata ini, matamu akan terbuka, kamu akan melihat. Dibodohin sama setan, saudara ya. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saya baca terus, perempuan itu melihat. Tadi dia melihat buah itu gak boleh, karena firman Allah, buah ini gak baik dimakan aku mati. Tapi begitu dibodohin sama setan, matanya saudara ya dipakai sama setan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, terkecoh. Lagi pula pohon itu menarik hatinya karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ayat 7 sama-sama kita baca, 2, 3. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Bedanya Tuhan sama iblis. Tuhan itu selalu memakai matanya untuk hal yang baik. Semuanya baik. Semuanya sungguh amat baik. Setan tidak. Justru memakai yang namanya mata ini untuk menipu, menjatuhkan. Yang baik dia bilang gak baik. Yang gak baik, yang gak boleh dibilang boleh. Justru kamu menjadi seperti Allah. Nah ini kan dibodohin sama iblis. Melihat masalah, menjalani hidup ini seolah, wah hidup ini sukar. Itu kan setan kan. Setan ingin supaya Anda mengerti begini, yang sukar itu gak mungkin. Yang sukar itu gak mungkin kamu dapatkan. Yang mustahil, ya tetap mustahil. Kamu gak bisa ngalami kuasa Tuhan. Kamu gak bisa sembuh. Kamu gak bisa ngalami mujizat. Kenapa? Tuhan, setan arahkan mata kita kepada realita di depan kita. Dibodohin kita. Yang sukar, tetap sukar. Seolah-olah kita gak layak, gak bisa dapatkan mujizat. Itu kerjaan setan. Menutup mata kita. Yang dibuka justru yang gini, kesulitan, kesukaran. Semuanya gak baik, tahun ini tahun sukar. Kamu gak bisa ngalami pertolongan Tuhan. Hari ini ya mari yang kita pakai bukan kacamatanya setan, tapi kacamatanya Tuhan. Dengan iman kita berkata, tahun ini aku pasti lihat Tuhan. Ada perbuatan Tuhan yang besar. Seperti Elisa, lihat Elia naik ke surga dengan kuasa Tuhan yang besar. Kita percaya 2022 ini semuanya akan baik, bahkan sungguh amat baik. Bagaimana caranya? Lihat Tuhan. Yang kita lihat kebesaran Tuhan. Yang kita lihat kuasanya Tuhan. Kita terbatas. Makanya tiru kisah tentang Abraham. Beberapa hal saya mau sampaikan sama saudara. Lihat Abraham dan Lot ketika berpisah. Di dalam Kejadian 13 ayat 1 sampai 13. Mungkin saya potong saja ayatnya, ayat 10 saya baca.
Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah pakai mata bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Wah, sudah kompromi dia. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Lembah Yordan itu maksudnya Sodom Gomora, kota yang jahat, kota yang bejat. Tapi Lot salah melihat, seperti Hawa salah melihat, dibutakan sama setan. Melihatnya salah, hancur. Apa yang kita lihat, itu yang kita dapatkan. Salah melihat, itu kita dapatkan. Terjadi pada Lot kan, keluarganya hancur, anak-anaknya hancur, generasinya hancur. Dari Lot dengan dua anaknya, lahir Bani Amon, lahir Bani Moab. Satu bangsanya dibenci sama Tuhan, yang gak berkenan kepada Tuhan. Datang dari mana? Awalnya dari melihat yang salah. Masa Lot berkata Sodom dan Gomora, lembah Yordan, ya katakan seperti taman Tuhan, kayak tanah Mesir. Masa Mesir sama taman Tuhan Firdaus disamakan? Ini kan kacau ini orang. Cara pandangnya udah ngeblur. Saya berdoa yang ngeblur pagi ini diterangi oleh firman Allah. Anda bisa melihat jalannya Tuhan. Matamu melihat kebaikan Tuhan, bukan jalannya setan. Yang tidak baik dibilang baik. Masa Sodom tempat kejahatan, nyaman loh di situ. Kelamaan kalau saya ceritakan ini, turun ke bawah. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Terus saya baca, setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Setelah berpisah dengan Lot, Tuhan berkata kepada Abraham, karena terjadi pertengkaran kan, Abraham berkata, kita berpisah saja Lot. Pertengkaran kita nggak baik, diketawain kita sama penduduk di sini. Kita berpisah, kamu ke kanan, aku kiri. Silakan kamu yang pilih. Jingjai, si paman, si om, si engkau, kamu pilih. Dan setelah berpisah, Tuhan berkata, Abraham, sekarang pandang sekelilingmu. Lihat dikatakan timur, barat, utara, selatan. Tahukah saudara, 4 arah mata angin ini kalau ditarik barat, timur, utara, selatan, itu kan bentuk salib. Pandang sekelilingmu, tapi barat, utara, selatan, timur, salib. Kalau kita mau melihat, lihat yang benar itu lihat salib. Lihat masalah, lihat job berkat, lihat salib Tuhan. Lihat perkataan Tuhan, lihat berkenan gak sama Tuhan. Ingat ya, di salib itu ada mujizat lah. Salib Kristus itu kekuatan kita. Salib Kristus itu anugerah buat kita. Makanya pandang sesuatu, kesukaranmu lihat salib. Nyawa diberikan. Masa mujizat berkat Tuhan gak kasih? Lihat sekelilingmu tapi lihat salib gitu. Ayat 15 kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Perhatikan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu. Sebab seluruh negeri, kalau negeri seandainya saya ganti dengan rezeki, berarti bunyinya begini, sebab seluruh rezeki atau berkat yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu. Apa yang kau lihat hari ini, jadi semua begini, tergantung yang kita lihat. Apa yang Anda lihat bersama dengan Tuhan, itu yang Anda dapatkan. Di balik kesukaran Goliat raksasa pun, kalau Anda melihat Tuhan, itu yang Anda dapatkan. Kalau kamu lihat berkat, berkat yang datang sama saudara. Kebaikan Tuhan yang datang. Dan Abraham mengalami berkat. Walaupun tadinya tempatnya gak baik, tapi tetap diberkati. Coba lihat gambar berikutnya. Mungkin saya lewat karena waktu. Karena kita tahu Abraham melihat ke atas. Karena dia sempat bimbang. Terus selanjutnya gambar berikutnya. Nah ini ayat terakhir buat kita saja ya. Yohanes 4 ayat 35. Sama-sama kita membacanya. Ayat ini 2 dan 3. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saya terangkan tentang hal memandang, melihat pakai kacamata Tuhan berdasarkan ayat-ayat yang ada saya terangkan. Satu kali, bukankah kamu mengatakan, Yesus ngomong sama murid-muridnya, bukankah kamu mengatakan, berarti ini pandangan manusia. Pandangan manusiawi para murid. Cara melihat, cara menilai para murid. Para murid berkata begini, pandangannya, pikirannya.
Otaknya kita berkata begini, 4 bulan lagi tibalah musim menuai, musim panen. 4 bulan lagi. Kalau sekarang bulan Januari berarti panennya, untungnya, hasilnya, omset kita dapatkan itu adalah Januari, Februari, Maret, April. April kita dapatkan hasil keuntungannya. 4 bulan lagi. Menurut pandangan kita, cuannya, berkatnya, keuntungannya, kesuksesannya 4 bulan lagi. Tapi Yesus berkata begini, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah pakai mata, sekelilingmu dan pandanglah pakai mata juga. Ladang-ladang sudah menguning. Padahal kata murid masih 4 bulan, belum panen. Tapi Tuhan katakan sudah menguning dan matang, siap untuk dituai. Siap. Tuhan ngajari soal memandang loh di sini. Kadang-kadang bagi kita, untuk mencapai ini kayaknya butuh waktu 10 tahun, butuh 5 tahun. Untuk mengalami berkat seperti ini, butuh waktu berapa lama. Tapi begini loh, yang sukar untuk dicapai bukan berarti gak mungkin. Bagi manusia kekuatan keringat daya kita, itu mungkin perlu bertahun-tahun kita bisa mencapai berkat itu. Tapi bagi Tuhan, itu bisa 1 bulan, bahkan bisa 1 hari loh. Namanya mujizat, namanya anugerah. Saya yang ngomong itu, saya orang yang alami, gak habis ceritanya itu. Kalau saya cerita sama saudara, ya nanti kalau udah cerita dikira bagaimana. Tapi itulah yang kami alami, saya alami pelayanan di Jombang. Mestinya dicapai mungkin puluhan tahun. Karena di Jombang ini perintisan saudara ya. Atau banyak hal mungkin saudara juga alami gitu ya. Harusnya sekian lama. Tapi dalam waktu yang singkat Tuhan bisa kerjakan. Maksudnya begini loh, apa yang Anda lihat itu yang Anda dapat. Bagi orang katakan lama. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil loh saudara ya. Semuanya tergantung cara Anda memandang. Ingat, ketika manusia jatuh dalam dosa, cara pandang kepada Tuhan itu hilang. Hari ini lewat firman Allah, lewat korban Kristus, cara pandang itu biarlah kembali. Di balik kesukaran tetap kita lihat kebesaran Tuhan. Kalau kita lihat di belakang Goliat ada raksasa lebih besar, itulah Tuhan. Saya percaya kemenangan diberikan dalam hidup setiap saudara. Masa depan kita semuanya baik, bahkan sungguh amat baik.